Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin hari Jumat maksudnya ya, market hancur. Jadi hari Jumat kemarin terjadi penurunan yang tajam. Dan sebenarnya ini secara fundamental tidak ada berita yang cukup penting, tapi secara teknikal memang memungkinkan untuk jatuh dalam. Sebelum kita ngomong harian, karena ini hari Senin, seperti biasa kita mulai dari weekly. Nah, ini candle weekly, terlihat ya. Ini ada ekor yang panjang banget. Akhirnya berbentuk merah. Pak, yang kemarin itu kan opennya di atas open sebelumnya. Harusnya naik, tapi kok minggu ini merah? Nah, ini pertanyaan yang saya jawab dengan iya, betul. Setidaknya nih targetnya sudah tercapai. Walaupun kemudian ditarik turun, tapi targetnya sudah tercapai. Jadi kewajibannya sudah selesai. Nah, hari ini nih, hari Senin, opennya di bawah open sebelumnya. Kalaupun turun, targetnya hanya ini deket banget. Targetnya hanya di 394-an sekitar itu ya. Ini target turunnya. Tapi dia juga punya target ini. Akan terjadi ini, kenaikan segini. Dan kalau kita ngomong weekly, kita juga ngomong monthly. Jadi monthly targetnya up. Nggak pakai tarik busur, langsung target atas. Nah, kita kembali ke harian karena kita ini lebih ke harian. Nah, terlihat di sini ya. Pagi ini sudah naik lumayan tajam. Kalau secara alur cerita, karena ini opennya di bawah open sebelumnya, ini wajar kalau naik dulu baru kemudian bawa turun. Ini kalau kondisi normal ya. Cuma saya sedikit agak curiga ini nanti jadi abnormal karena target turunnya pendek banget. Hanya ya sedikit, tidak sampai $20 ke bawah dari running saat ini ya. Running saat ini ada di ini sekitar 11 saat saya rekam ini, maksud saya. Nah, ada peluang nih karena secara fundamental hari ini tidak ada rilis data dan minggu ini memang rilis datanya tidak terlalu berat. Nah, ini kalender minggu ini tanggal 22, 23 tidak ada berita yang cukup penting. Existing home sale nih sebenarnya lumayan nih besok. Tapi tidak terlalu menggerakkan market sebenarnya. Kemudian di tanggal 24 lebih banyak di Eropa. Amerikanya ada manufacturing PMI, flash service lumayan penting nih. Ditulis high. Tapi jarang memberikan momentum yang cukup kuat. Kemudian di 25 biasa jobless claim diperkirakan naik. Biasanya nih, ini mungkin nih hari Kamisnya yang menjadi alasan untuk naik. Kemudian hari Jumat tidak ada berita penting dan hari Sabtu core PCA. Ya, sepertinya untuk minggu ini kita lebih fokus ke teknikal. Nah, di sini secara stokastik RSI juga sudah turun banget. Jadi sepertinya fase 4 sudah mendekati akhir atau bahkan sudah berakhir, saya nggak tahu. Kan kita tunggu konfirmasinya dulu ya. Jadi kalau hari ini close-nya bisa masih berada di atas 400, ada peluang dia balik naik lagi. Jadi nggak cuma setipis ini ya. Tapi bisa jadi dia selesai di fase 4-nya, lanjut ke fase 5 untuk membuat all time high baru. Nah, ini kalau kita mengikuti nih, kalau alurnya ini mengikuti Elliott Wave, ini akan ada all time high lagi. Support resisten yang saya sampaikan, untuk support 1 ada di 2400. Ini kritikal banget karena ini adalah psikologi level saat ini.
kemudian support 2 ada di 2387 dan support 3 ada di 2367. Sedangkan resistennya, resisten 1 saya ambil di sini ya, ada di 2425, resisten 2 ada di 2440. Kisaran angka ini sepertinya cukup penting. Kemudian resisten 3 ada di 2560. Ya, sebenarnya ini tricky juga. Saya pikir ada order block di sekitar itu. Jadi kalau secara daily, angka ini akan membatasi. Ini akan menjadi suatu target untuk ditembus. Untuk lebih turun lagi, ya bisa saja. Secara teknikal masih mungkin untuk lebih turun lagi. Makanya saya sampaikan baru peluang nih, belum ada konfirmasi apakah fase 4 sudah selesai atau belum. Jadi jangan FOMO dulu, nikmati dulu rollercoaster yang ada saat ini. Karena kemungkinan ini minggu ini akan tricky banget, tidak ada kalender ekonomi yang benar-benar kuat untuk mengubah pergerakan market. Ya kalau intraday masih mungkin saja, tapi untuk mengubah ini, misalnya menyelesaikan fase 4, ini tricky banget. Jadi kita lebih ke teknikal dulu. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.